Ini adalah iQOO 15R dan dia enggak neko-neko, hadir dengan positioning yang cukup jelas, yaitu membawa pengalaman performa flagship ke segmen yang lebih realistis buat kamu pengguna harian. Jadi bagaimana performa tetap stabil dalam penggunaan panjang, terutama buat multitasking dan gaming? Setelah saya pakai ya beberapa waktu, kelihatan kalau arah yang diambil iQOO di seri ini emang fokus ke satu hal. Performa yang konsisten tanpa bikin HP-nya kerasa berat. Semenarik apa? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Dari segi desain, iQOO 15R mungkin terlihat simpel di awal, tapi semakin diperhatiin justru semakin terasa identitasnya. Varian 8-bit silver misalnya, punya pola unik yang kelihatan beda dari kebanyakan smartphone performa yang biasanya tampil agresif. Bobotnya juga masih nyaman di kisaran 206 gram dengan ketebalan di bawah 8,1 mm. Pada bagian ujungnya rounded, jadi walaupun secara positioning ini smartphone performa, secara desain tetap cocok dipakai harian tanpa kesan terlalu gaming banget. Modul kameranya ini menarik ya karena mengotak dengan ada dua kamera di dalamnya. Sisi kanannya terdapat tombol power dan juga volume pengeras suara. Di atasnya ada mikrofon dan juga speaker. Sisi bawahnya ada speaker, mikrofon per Type-C dan juga slot SIM tray dengan tipe hybrid dual slot nano SIM. Masuk ke bagian layar, iQOO 15R pakai panel AMOLED 6,59 inch beresolusi 1.5K dengan refresh rate 144Hz yang memang terasa smooth dari pertama kali digunain. Dari hasil pengujian brightness, angka normalnya ada di sekitar 600 nits. Buat penggunaan indoor sampai semi outdoor masih nyaman. Teks tetap jelas dan warna juga enggak kelihatan pudar. Kita juga udah tes ya di natural mode. Layar mampu menampilkan 99% sRGB dan 95% DCI-P3, yang berarti warna terasa seimbang dan enak dipakai lama. Professional mode sedikit lebih kalem dengan 95% sRGB dan 70% DCI-P3. Cocok buat yang suka tampilan lebih natural. Sedangkan bright mode justru paling mencolok dengan 100% sRGB dan 99% DCI-P3. Warna terasa lebih hidup dan cocok buat yang banyak warna atau dipakai gaming. Touch sampling rate-nya maksimal di 1000 Hz, juga terasa responsif banget. Ditambah kemampuan layar menerima hingga 10 jari sekaligus. Ini bikin pengalaman gaming lebih presisi dan cepat. Meskipun sampai sekarang belum pernah sih saya main game sampai 10 jari ya di HP. HP ini juga udah tahan air dan nggak perlu takut lagi deh. Udah punya sertifikasi IP68 yang jelas bisa buat sampai kerendam pun masih tetap aman. Yang jadi identitas utama iQOO 15R yaitu performanya. Smartphone ini dibekali Snapdragon 8 Gen 5 dengan tambahan supercomputing chip Q2 yang memang dirancang untuk menjaga stabilitas frame rate agar tetap bisa dimainin tanpa ada nge-lag dan tetap bisa seru kapanpun dimanapun. Dari hasil benchmark, Antutu tembus di angka 3.236.153 yang menunjukkan performa mentahnya memang tinggi di kelasnya. Di 3D Mark, Slingshot dan White Left langsung max out, sementara Solar B berada di skor 4.616 dengan rata-rata 17 fps. Geekbench juga cukup impresif dengan skor single core 2740 dan multicore-nya 8610. Yang lebih menarik justru saat diuji CPU throttling test selama 30 menit. Rata-rata performa CPU masih bertahan di 67%. Yang berarti sistem pendinginnya bekerja cukup baik untuk menjaga stabilitas jangka panjang. Jadi tetap stabil setelah dipakai lama. Kita juga udah mainin beberapa game nih, mulai dari Genshin Impact dengan settingan highest 60 fps selama 15 menit menghasilkan FPS rata-rata 59 fps dengan FPS terendah 53 fps dan suhu maksimal hanya 39 derajat. Frame rate stabil tanpa penurunan yang drastis. Dari sini kita bisa nilai kalau optimasi chipset dan cooling system bekerja sesuai harapan. Kita coba juga di game Delta Force dengan settingan standar 120 fps. Rata-rata fps di 116 fps dan sesekali turun di angka 100-an fps saat kondisi lagi ramai. Suhu tetap stabil di 39 derajat. Game ini pun masih tetap nyaman dipakainya. Sedangkan Mobile Legends dengan settingan HD Ultra menghasilkan rata-rata 144 fps dengan fps terendah di 140 fps dan suhu maksimal hanya 30 derajat Celcius aja. Buat game kompetitif nih, ini terasa sangat stabil dan responsif. Urusan game udah deh ya, nggak usah ditanyain lagi. Udah pasti ya yang namanya iQOO pasti urusan game selalu di posisi atas di setiap rentan harganya. Untuk sensor, iQOO 15R udah lengkap.
accelerometer sensor, LED sensor, sampai magnetic sensor semuanya bekerja normal tanpa kendala. Dan HP ini juga udah menggunakan Origin OS 6. Bah, udah deh ya. UI yang simple dan juga mudah digunain. Selain itu, pada setiap pembeliannya kamu udah mendapatkan 4 kali Android update dengan 6 tahun update security patch. Mantap. iQOO 15R ini punya dua kamera belakang dengan kamera utamanya 50 megapiksel yang menggunakan sensor LYT700V. Lalu ada juga ultrawide kamera 8 megapiksel. Terus buat selfie ada kamera 32 megapiksel. Kayak gini contoh hasil jepretan foto dan rekod video dari iQOO 15R ini sebagai berikut. Nah, inilah hasil perekaman video dari iQOO 15R. Ini untuk kamera belakangnya di resolusi 1080 30 fps ya. Untuk hasilnya kayak gini. Nah, bisa lihat sendiri untuk di settingan ini dia bisa pindah ke lensa ultrawide tanpa harus stop perekaman ya. Untuk warnanya kelihatan dari preview sih lumayan natural, cuman agak muted sedikit, nggak yang saturated banget. Tapi untuk dynamic range, stabilization semuanya udah bagus banget ya. Untuk si iQOO 15R ini. Nah, inilah hasil perekaman video kamera belakang dari iQOO 15R di 1080 60 fps. Untuk yang 60 fps dia itu nggak bisa pindah ke lensa ultrawide kayak yang tadi 30 fps. Tapi untuk stabilisasinya dia masih sama bagusnya ya. Tuh. Nah, kalau ini untuk perekaman di 4K 30 fps. Untuk di 4K juga dia nggak bisa pindah ke lensa ultrawide ya, meskipun udah di 30 fps. Ini untuk hasilnya, untuk stabilisasi juga masih bagus banget. Tuh, kalian bisa lihat sendiri nih, kita sambil jalan ya. Dan dia tentu aja untuk detail lebih tinggi karena udah di 4K. Tuh, bisa kita zoom juga. Nah, ini untuk perekaman di 4K 60 fps hasilnya kayak gini. Bahkan di 4K 60 fps pun dia masih stabil banget untuk perekaman videonya. Ini kalau kita sambil jalan, ini sama sekali nggak ada pengurangan signifikan ya di bagian stabilization ya. Masih sangat-sangat usable dan sangat-sangat bagus untuk stabilisasinya. Ini kalau kita zoom 2 kali. Nah, ini untuk perekaman kamera depannya dari iQOO 15R di resolusi 1080 dan 30 fps ya. Untuk hasilnya kayak gini. Dan kalau kita lihat dari si pilihan zoomnya ini, dia defaultnya di 0,8 kali. Dan kalau ini di 1 kali. Untuk hasilnya kayak gini, dan stabilisasinya juga bagus ya di 0,8 kali sekalipun. Dan untuk warnanya juga bagus, lumayan, karakternya tuh lumayan kontras ya, kalian bisa lihat karakter gambarnya yang agak kontras dan saturationnya cukup imbang, nggak yang terlalu over dan nggak yang terlalu under juga. Ini untuk hasil kamera depannya. Nah, ini untuk di 4K 30 fps, kalian bisa lihat untuk 4K detailnya lebih meningkat ya. Kalian bisa lihat detail rambutnya, terus juga detail-detail di belakang tuh, daun-daun. Dan ini sambil jalan pun dia masih stabil ya di 4K 30. Nah, untuk ini di perekaman 4K 60 fps. Kalau kita sambil jalan, stabilisasi juga bekerja dengan lumayan bagus ya. Cuman kalau tiap step itu masih kelihatan ada sedikit shake-nya gitu. Nggak begitu sempurna tapi sangat-sangat usable. Masih bagus banget untuk HP yang biasanya di kelas gaming ya. Jalan. Lumayan lah ya, hasil fotonya bisa dipakai buat posting sosmed sampai bikin konten sehari-hari. Di balik itu, iQOO 15R punya baterai 7600 mAh loh. Gila banget ini 7600. Pastinya seharian masih nyisa banyak ya.
Dari pengujian kami nih, nonton video 1080p selama 30 menit hanya mengurangi baterai sekitar 3%. Scrolling TikTok dan Instagram selama 30 menit juga dropnya sekitar 3%. Sementara bermain game selama 30 menit hanya berkurang sekitar 7%. Ini ngasih lihat efisiensi daya yang cukup baik. Apalagi dengan kombinasi chipset dan sistem pendingin yang optimal. Ditambah dukungan 100 watt flash charge. Pengisian daya tetap cepat walaupun kapasitas baterainya gede. Kesimpulannya, iQOO 15R ini terasa seperti smartphone yang tahu jelas siapa targetnya. Fokus di performa tinggi yang stabil, layar yang smooth, baterai tahan lama, dan pengalaman gaming yang konsisten. Dia bukan smartphone yang mencoba jadi semua hal sekaligus ya, tapi justru kuat di identitas performanya. Kalau kamu mencari smartphone dengan performa di kelas flagship yang tetap masuk akal untuk penggunaan harian, iQOO 15R ini jadi pilihan yang cukup solid. Kenceng di benchmark, stabil di penggunaan sehari-hari, dan tetap nyaman dipakai dalam jangka panjang. Meskipun begitu, kekurangannya cukup berasa di pengambilan videonya. Buat saya yang biasanya bikin konten dari HP doang, masih berasa kurang ngejreng hasil videonya ya. Tapi sisanya udah oke lah. Nggak ada masalah sama sekali. iQOO 15R yang dibekali chipset Snapdragon 8 Gen 5 dengan fabrikasi 3 nanometer, performanya emang ditujukan buat kamu yang butuh gaming berat, tapi tetap stabil. Dan nggak perlu main sambil nyolok listrik terus, karena baterainya ini 7600 mAh dengan 100 watt flash charge. Jadi salah satu highlight yang menarik banget buat kamu milikin. Udah gitu desainnya dengan metal frame plus sertifikasi IP68, IP69 yang bikin jadi lebih kuat lagi. Oh ya, udah Origin OS 6 juga ya. Mantep dong. Harganya udah bisa kamu lihat nih besok pas launching tanggal 25 Februari 2026. Atau kamu bisa lihat di judul video ini. Untuk detailnya bisa kamu cek di sosial media @iQOO_ID buat dapetin info lengkapnya. Oke guys, jadi itu dia iQOO 15R yang kuat gaming tapi desainnya berbeda kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Iya lo desainnya lo keren.